Pada pagi ini saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan melihat bersama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam pembacaan ini yaitu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka atau menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu berbicara soal atau mengenai doa. Dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus sendiri memberikan suatu perumpamaan. Tetapi sebenarnya inti dari perumpamaan ini seperti yang kita sudah baca, bukan berbicara soal hakim. Inti daripada doa ini bukan berbicara seorang ibu janda. Tetapi inti dari pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu mengenai doa. Dan kita tahu bersama bahwa sewaktu Tuhan ada di muka bumi ini pada 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus dalam pengajarannya baik kepada murid-murid pengikut-pengikut Tuhan yang ada pada waktu itu, bahkan kepada siapa saja yang Yesus jumpai, Yesus selalu membawa firman dalam berupa perumpamaan. Artinya Tuhan memberikan semacam suatu cerita supaya orang mudah menangkap apa yang Yesus ingin sampaikan. Nah, biasanya kalau seorang ibu menceritakan kepada anaknya, ibunya biasanya memberikan perumpamaan kepada anak itu supaya anak itu mudah menerima, begitu ya. Nah, dalam pengajaran Tuhan juga begitu. Yesus selalu menyampaikan sesuatu itu disertai dengan perumpamaan. Ya, kita tahu di dalam Injil-Injil banyak ya. Tuhan memberikan perumpamaan hati itu diumpamakan sebagai tanah. Ada tanah yang keras, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang bersemak duri, ada tanah yang subur. Sebetulnya dalam perumpamaan itu Tuhan tidak berbicara tanah di situ. Tapi Tuhan harus kasih perumpamaan. Yang Yesus maksud dalam ayat itu, dalam perumpamaan itu adalah berbicara hati kita, begitu. Tapi bagaimana supaya kita sebagai umatnya mengerti
Dan umat-umat Tuhan pada waktu itu bagaimana supaya mereka menangkap maksud Yesus. Yesus bawa dalam suatu cerita, yaitu perumpamaan. Nah, hari ini kita juga akan melihat firman Tuhan dalam sebuah perumpamaan. Sekali lagi saya mau katakan hari ini bahwa dalam pembacaan ini tidak berbicara tentang hakim. Tapi Yesus sedang berbicara perumpamaan. Tetapi untuk membuat supaya kita mengerti firman Tuhan, maka Tuhan membawa doa ini dalam sebuah perumpamaan. Yesus ingin menggambarkan begini, seperti ini loh, kalau engkau berdoa seperti ini. Nah, dalam cerita ini, Tuhan menggambarkan seorang hakim. Dan hakim ini dikatakan Alkitab, dia nggak takut akan Tuhan, dia tidak peduli dengan siapapun, tidak ramah dengan semua orang, dia tidak menghormati orang lain. Ini hakim. Dan di dalam perumpamaan ini Tuhan mengumpamakan ada seorang ibu janda. Seorang ibu janda ini biasanya kalau dalam Alkitab selalu menggambarkan orang yang lemah. Gitu ya. Sekali lagi, menggambarkan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa buat apa-apa. Nah, Tuhan gambarkan seorang ibu janda ini yang dalam perumpamaan ini dia memiliki sebuah perkara. Dan rupanya perkara ibu janda ini dia membutuhkan hakim untuk apa? Membela perkaranya. Nah, dalam cerita ini diceritakanlah, maka ibu ini terus menerus dia datang kepada hakim. Dia ketuk-ketuk. Pak Hakim, selamat pagi. Pak Hakim lihat, oh ibu yang kemarin. Ada apa ibu? Tolong belalah aku. Kata hakim, saya nggak ada waktu. Tutup pintunya. Mungkin kira-kira begitu. Karena ini sebuah perumpamaan. Pulang ini ibu. Entah sebentar lagi ini ibu, dia gelisah. Karena dia mau supaya perkaranya, dia tidak punya pengharapan yang lain selain kepada Pak Hakim itu. Datang lagi dia mungkin siang-siang. Ini hakim buka, Pak Hakim buka pintu. Tuh ibu itu lagi. Ada apa ibu? Pak Hakim tolong, belalah aku. Kata oh saya nggak punya waktu bu, saya sibuk, saya lagi mengurus hal-hal yang lain. Mungkin hakim ini lagi menangani persoalan yang mungkin banyak duitnya. Dia pikir, wah ini ibu mau kasih apa sama saya. Dia tutup pintu lagi. Sore-sore balik lagi tuh ibu. Selamat sore Pak Hakim. Dan terus menerus kata Alkitab, terus menerus ibu janda ini terus datang, dan terus datang. Dan satu waktu, menurut pembacaan kita ini Pak Hakim ini sudah merasa terganggu, ya, karena ini ibu janda ini nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, mungkin juga kadang-kadang udah mau tengah malam masih aja datang. Subuh-subuh mungkin ini Hakim masih malas-malas ngopi aja belum, sudah datang lagi ini ibu subuh-subuh datang. Ya. Datang Pak Hakim tolong, Pak Hakim tolong. Jadi dalam cerita ini, di dalam firman Tuhan dikatakan ini Pak Hakim ini sudah merasa terganggu. Dia bukan terganggu karena ini ibu janda berbuat sesuatu, tidak. Tapi dia merasa terganggu karena sedikit-sedikit mengetok, memanggil. Ya, apakah itu mungkin terdengar sama tetangga? Dan ini hakim juga mungkin pernah satu waktu dia lagi tidur siang mungkin lagi istirahat. Tiba-tiba ini ibu dia tidak henti-henti, mungkin ngetok pagar, ngetok pintu. Pak Hakim tolong, Pak Hakim selamat siang, dan seterusnya. Akhirnya firman Allah berkata, namun karena janda ini menyusahkan aku, ayatnya yang kelima, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang. Sebetulnya kata menyerang ini bukan karena diserang sama. Diserang artinya dia diganggu terus. Nah, saudara-saudara, ayatnya yang pertama di situ dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab tentang doa ada banyak sekali, ya.
Tentu hari ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang saya rasa penting dan mungkin jadi berkat bagi kita tentang atau ayat-ayat yang menyangkut dengan doa atau ada hubungannya dengan doa. Seringkali banyak orang Kristen berkata begini, doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya begini, kalau dicerna bahasa itu begini. Artinya orang Kristen kalau tidak berdoa itu sama halnya orang Kristen nggak bernafas lagi. Karena kita sendiri yang berkata bahwa doa adalah nafas kita. Nah, bicara nafas artinya itu berbicara tentang ya kalau orang sudah nggak ada nafas, sudah tidak ada kehidupan. Kalau sudah tidak ada doa, itu sama halnya kita tidak ada lagi kehidupan. Kan begitu bahasanya. Doa adalah nafas kehidupan. Selalu orang berkata begitu. Saya nggak katakan itu salah, ya memang benar. Bahwa doa itu sebagai orang percaya tentunya saya berkata adalah nafas kehidupan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Artinya kalau orang Kristen tidak berdoa, itu sama halnya orang itu sudah tidak punya nafas kehidupan. Artinya betapa pentingnya doa itu sebagai kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang doa. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa doa itu penting? Karena di dalam kehidupan kita selalu mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Namun, dalam menjalankan kehidupan kita dikaitkan dengan doa, seringkali makanya ayat ini berkata di ayat yang pertama tadi, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata jemu-jemu itu dengan tidak bosan-bosan. Ya. Dengan tidak bosan-bosan, artinya doa itu secara terus-menerus. Doa itu tidak mengenal waktu. Ya. Kita di sisi lain, sebagai orang percaya memang kita mengamini firman Tuhan bahwa doa itu tidak dibatasi oleh waktu. Sebab tidak ada di Alkitab berdoa mengatakan berdoa itu hanya pagi. Berdoa itu hanya siang. Berdoa itu hanya sore. Berdoa itu hanya malam. Tapi dalam Alkitab berdoa dalam segala waktu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ya di dalam kehidupan kita orang percaya selalu mengamat-amati tentang keyakinan orang lain, sehingga kita berkata, wah kalau yang di sana doanya sudah di ini, oh harus jam segini dan seterusnya. Tapi juga saya berkata begini, kita sebagai orang percaya, sebagai menamakan diri sebagai orang Kristen artinya pengikut Kristus, tapi kadang-kadang saking doa itu dikatakan tidak mengenal waktu, kadang-kadang sudah nggak punya waktu untuk berdoa. Karena saking di dalam pemahaman iman kita bahwa doa itu dalam segala waktu, artinya nggak dibatasi. Tapi saking dikatakan dalam segala waktu, kadang-kadang kita harus akui, orang percaya harus akui bahwa banyak orang percaya di luar sana tidak punya waktu untuk berdoa. Saking dikatakan bahwa doa itu tidak kenal waktu. Saking tidak kenal waktunya, maka kadang-kadang tidak ada waktu untuk berdoa. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang doa. Sebab doa itu bukan hanya sebagai ucapan, ya. Sebab doa itu memang harus betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya kasih beberapa ayat. Yang pertama, coba kita lihat dulu sebelum saya lanjut di Injil Lukas tadi ya, sebab masih ada beberapa hal saya ingin bahas tadi. Roma pasal 12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12, dia berkata begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Tapi bagian terakhir dia bilang apa? Dan bertekunlah dalam doa. Doa itu memang harus kita lakukan dengan ketekunan. Pengertian bertekun di sini artinya, saudara, seperti orang melakukan suatu pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu bahasa orang bilang, aduh, ada pekerjaan yang membuat orang senang dengan kerja itu,
Tapi ada pekerjaan orang yang membuat orang kadang-kadang nggak suka dengan kerja itu. Artinya membuat itu kerjaan cepat bosan, cepat lelah, dan lain sebagainya. Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa berdoalah dengan tekun. Artinya menjalani doa itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran untuk menjalani setiap doa itu. Karena di dalam kita berdoa, saya atau kita semua hari ini mau belajar kepada wanita atau kepada ibu janda yang ada di Injil Lukas 18. Saya percaya begini, kalau ada orang berdoa hari ini atau jam ini, jam berikutnya langsung mendapatkan apa yang dia doa, saya percaya orang itu, waduh, sudah dapat lagi, nanti mau berdoa lagi. Tapi kadang-kadang ada doa yang kita kenal dengan istilah doa membutuhkan waktu atau proses. Ya. Artinya tidak semua yang kita minta saat ini, tidak semua yang kita minta hari ini juga Tuhan berikan. Tapi saya mau katakan begini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan dengar. Pada waktu ibu janda memanggil, seperti yang saya katakan tadi, dia manggil kepada Pak Hakim. Bukan berarti Pak Hakim nggak dengar itu. Pak Hakim dengar. Tapi memang dalam cerita ini Pak Hakim memang dia tidak mau peduli dengan wanita ini, dengan ibu ini. Maka ibu janda ini dia datang terus. Apa yang dapati dari perempuan itu tadi atau ibu janda ini? Ibu ini memiliki ketekunan. Dia terus datang. Artinya begini, entah didengar oleh Pak Hakim, nggak didengar, dia mau datang. Dia datang, dia datang, dia datang, dan dia datang. Dan saya agak tertarik di dalam pembacaan tadi, sebab firman Tuhan berkata begini. Kata Tuhan, camkanlah ayat 6 tadi, apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan sendiri yang bilang loh. Sebab begini, kata Tuhan, camkanlah atau simaklah, peganglah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Haleluya. Apa maksud Tuhan mengatakan ini? Maksud Tuhan bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, semua doa itu didengar oleh Tuhan. Cuman persoalan kapan Tuhan menjawab doa itu, tentu Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tuhan memiliki waktu yang tepat. Apa yang kita sebut dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Tapi saya mau apa dulu tentang pengertian wanita ini. Wanita ini tidak mengenal lagi waktu. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam, dia terus datang. Dan ini memberikan pengertian, pemahaman kepada kita bagaimana saudara. Datang kepada Tuhan kapan saja engkau menyempatkan waktu, datang dan datang terus kepada Tuhan. Naikkanlah setiap doamu, panjatkanlah semua apa yang menjadi doamu. Naikkan itu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, ingat, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Entah itu doa apapun yang saudara panjatkan, Tuhan mendengar semua. Tapi memang persoalan kapan Tuhan menjawab, itu memang adalah waktunya Tuhan. Yang tidak bisa siapapun di muka bumi ini yang bisa mendesak Tuhan. Tuhan kalau bisa sekarang, Tuhan kalau bisa besok saja. Nggak ada. Sebab dalam soal doa, makanya disebut dalam banyak ayat bahwa doa itu adalah semacam permohonan, memohon. Namanya juga saudara memohon, yaitu tergantung kepada siapa kita memohon saudara. Saudara datang kepada seseorang, saudara memohon bantuan apapun itu namanya, yaitu tergantung kepada orang yang saudara datangi. Ya kapan dia mau bantu, kapan dia mau kasih, ya tergantung orang
Nggak bisa kita ancam-ancam. Pak, Bu, kalau bisa sekarang ya. Nggak bisa. Tuhan juga begitu. Karena doa itu adalah bentuk permohonan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa apapun permohonanmu itu, Tuhan selalu mendengar. Apapun permohonan kita, Tuhan selalu mendengar. Di dalam Alkitab ada banyak hal di mana sepertinya Tuhan memberikan seruan untuk berdoa. Di Injil Matius pasal 6, Tuhan mengajar bagaimana orang harus berdoa. Tuhan ajar murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan pada masa itu. Tuhan ajar bagaimana cara berdoa. Artinya apa? Bahwa doa itu sangat penting. Sampai-sampai Tuhan harus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Dan di dalam kata doa itu ada kata begini, Tuhan ampunilah kami seperti biarlah kami mengampuni kesalahan orang seperti juga Tuhan sudah mengampuni kami. Ya. Di dalam doa itu dan memang juga di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan kalau kita berdoa kita harus juga berdamai dengan orang lain. Kalau dalam hati kita ada sesuatu yang belum beres dengan si A, dengan si B, dengan si C, dan siapapun orang itu, saudara, kita perlu bereskan. Kita perlu berdamai dengan orang itu, kita juga harus berdamai dengan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata bahwa kadang-kadang katanya bahwa dosa atau kesalahan apa itu menjadi penghalang dalam doa kita. Ya. Jadi ada rupanya yang menjadi penghalang dalam doa kita, yaitu adalah kesalahan kita, pelanggaran kita. Bahkan itu tadi kita tidak mungkin melepaskan pengampunan bagi siapapun itu. Mari kita belajar supaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak terhambat, tidak terhalang. Ya, harus ada berdamai. Nah, saya mau terus dulu dengan ayat ini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, saudara, perhatikan kata-kata ini begini. Apakah Tuhan ulur-ulur waktu? Kalau memang sudah waktunya Tuhan menjawab, Tuhan akan jawab. Tapi balik lagi, kalau sudah waktunya Tuhan. Wanita ini tidak dijelaskan terperinci lagi berapa lama, tapi yang pasti membutuhkan waktu. Untuk dia terus datang kepada hakim itu enggak hanya 1-2 hari. Ada begitu panjang waktu di sini, di mana proses daripada proses yang Tuhan umpamakan ini, dia terus datang, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Doa itu juga kita datang kepada Tuhan dengan tidak hitung-hitung waktu. Jangan berkata pada Tuhan, kayaknya kalau dihitung-hitung sudah sekian jam. Kalau dihitung-hitung dari pagi, siang, sore, waduh kayaknya sudah sekian kali kita berdoa. Jangan ada hitung-hitung waktu kita dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan ada hitung-hitung waktu kita dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan pernah kita menghitung-hitung waktu kita dengan Tuhan. Sebab saya ingin sampaikan, seberapa banyak dan seberapa lama pun doa saudara kepada Tuhan, saya mau katakan semua itu diperhitungkan Tuhan. Dan setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Apapun bentuk doa itu, apapun permohonan kita. Nah, terus kalau ada yang berkata begini, sama saja, berdoa dengan tidak berdoa sama saja. Oh saudara, enggak sama saudara. Karena di dalam Alkitab juga ada ayat mengajarkan kepada kita, mintalah maka kamu akan menerima, ketoklah maka pintu akan dibuka. Itu bicara doa, itu topiknya adalah doa. Jadi memang Tuhan mengajarkan, memang doa itu keharusan. Datang berdoa, datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam ayat lain, datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Saya banyak kali sudah sering mengikuti seminar-seminar.
Tetapi belum pernah ada istilah seminar doa. Karena doa itu gak perlu diseminarkan. Doa itu buat saya gak perlu diseminarkan. Kalau doa, ayo ibu berdoa. Ya benar berdoa, gak perlu nih. Bu, berdoanya harus begini, bu. Kadang-kadang udah kebanyakan teori-teori. Orang udah malas berdoa. Udah berdoa saja bu. Apa pergumulan ibu? Berdoa saja. Minta sama Tuhan. Ya itu sudah. Gak perlu diseminarkan. Makanya saya juga belum pernah ya mengikuti yang namanya doa seminar doa, karena memang doa itu nggak perlu diseminarkan. Kenapa? Karena doa itu harus lahir dari kerinduan hati kita. Ya, jangan sampai doa itu dipaksa-paksa. Bu, doa sekarang dong. Pak, berdoa sekarang, nggak perlu. Karena doa itu lahir dari kemauan kita sendiri. Karena yang namanya juga itu adalah, karena doa itu kan adalah tentang percakapan secara pribadi. Hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Doa itu artinya kita sedang membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu doa. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita butuh sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita meminta sesuatu, bukan. Jadi kita harus rubah paradigma kita tentang doa. Karena begini saudara, ini saya kasih contoh. Bagaimana kalau saudara hari ini, saya kasih contoh ya, kebetulan saudara hari ini lagi nggak butuh apa-apa misalkan. Terus saudara berkata, hari ini saya nggak perlu berdoa. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kan hari ini saya nggak apa butuh apa. Yang ngapain saya berdoa? Kenapa? Karena menjadikan doa itu karena butuh sesuatu. Beda saudara. Jangan menjadikan doa itu, saya mau berdoa. Kenapa? Saya lagi butuh ini, jadi saya harus berdoa. Jangan. Saudara udah salah. Saudara sudah menjadikan doa itu karena saudara perlu. Tapi jadikanlah doa itu sebagai bukti saudara ingin membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Walaupun di dalam doa itu memang saudara ada keperluan doa, ada keperluan yang saudara ingin sampaikan, tidak apa-apa. Tapi menjadikan doa itu, aku akan membangun hubungan saya dengan Tuhan. Sehingga di dalam doa itu saudara mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Doa itu gak selamanya saudara minta. Saya dalam berdoa gak selalu minta. Ada banyak kali, justru kalau dihitung-hitung, lebih banyak saya berdoa bersyukur, menyembah Tuhan daripada minta-minta. Kalau dihitung dalam jumlah doa saya, lebih banyak saya bersyukur dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Lebih banyak itu daripada Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya minta ini. Jarang saudara. Bukan berarti saya tidak pernah meminta sama Tuhan dalam doa, bukan. Tapi kalau dilihat dari waktu doa, kalau saya bilang mungkin terlalu kecil waktu, terlalu pendek waktu untuk saya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang saya selalu katakan, bahkan di tempat ini, ya kami seisi rumah pastori, siapapun kalau yang tinggal di pastori, malam berdoa, subuh berdoa, ya. Dan sebelum lagi ada doa pribadi ya, ingin doa jam berapa. Tapi kalau ibaratnya doa bersama itu doa subuh sama doa malam sebelum tidur. Dan membaca Alkitab satu pasal paling kurang. Kalau pasalnya terlalu pendek kan di dalam Mazmur banyak yang pendek. Nah itu dia bisa beberapa pasal karena pendek kan, saudara. Ya, karena biasanya kami di tempat ini di dalam pembacaan itu minimal 5 ayat satu orang kan kebagiannya ya, satu pasal ya. Kalau misalnya tadi pagi pasalnya agak panjang karena itu di imamat pasalnya yang ke-12 atau 13 ya. Dia ada 50 sekian ayat kalau salah. Jadi baca 10 ayat, sisanya dibagi lagi ya. Begitu terus menerus baca ya. Maka dengan begitu kami di Pastoris sudah beberapa kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kami sudah mulai lagi dari Kejadian bulan berapa kemarin, sekarang sudah imamat ya. Terus nanti habis lagi Wahyu, balik lagi ke Kejadian, mulai lagi terus menerus. Pagi malam satu pasal, ya nanti kalau saudara lakukan nanti juga selesai juga, balik lagi ya. Saya tidak tahu kami sudah ke berapa kali ini ya. Mulai dari semenjak Jonathan anak kami yang kecil mulai membaca, walaupun dia waktu itu membaca masih tertati-tati, saya masih ingat di situ kami mulai untuk melibatkan anak-anak untuk ikut berdoa, membaca Alkitab bersama terus ya sampai sekarang ya kami lakukan itu. Nah
Dan di dalam doa, kalau saya sudah mau masuk dalam doa persiapan, pertama-tama saya tidak Tuhan kami nih, langsung Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau baik, Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai. Terima kasih. Selalu itu yang saya sampaikan. Ya. Itu yang saya katakan, berdoa kepada Tuhan. Hal yang pertama sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, bukan meminta. Ya, hal yang pertama, ketika kita berdoa, hal yang pertama sebenarnya yang kita lakukan, kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lebih daripada itu ya, saudara membutuhkan sesuatu, masa saudara minta sama orang lain? Kan Tuhan juga bilang, dia adalah Bapa kita. Ya minta dong sama Bapa kita. Begitu saudara. Tapi tujuan kita bukan karena mau berdoa, karena minta. Jangan saudara. Tapi jadikanlah doa itu rasa rindu kita untuk membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi. Jangan-jangan ada yang nggak berdoa hari ini karena bilang, kan saya lagi nggak perlu hari ini, nggak lagi perlu apa-apa, misalkan. Ya itu salah. Karena dalam doa itu sebetulnya hal yang paling penting kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Sama dengan kita punya teman. Kalau kita telepon, kita menyapa, bukan karena kita lagi perlu, kita meminta sesuatu, bukan. Karena kita terus ini membangun hubungan dengan dia. Teman saya yang baik ini sahabat saya yang baik. Bangunlah terus komunikasi. Maka hubungan itu semakin lebih baik lagi. Nah, sama kita dengan Tuhan. Kita bukan dalam setiap doa karena kita minta ini, minta itu, tidak saudara. Ya. Tapi justru lebih daripada membangun hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan kasih satu ayat lagi. Apakah doa itu seperti yang saya katakan tadi? Apakah doa itu hanya seperti temporer, maksudnya hanya berdoa untuk 1 jam, untuk khusus ini 1 hari, atau untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Mari kita lihat ya tentang doa itu. 1 Tesalonika, ayat yang sangat dikenal. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ayat ini sama-sama kita baca ya, dengan suara yang nyaring. Ayat ini enggak panjang, enggak membutuhkan saudara sekali lihat, langsung saudara enggak lihat lagi, saudara pasti hafal ini. Sebab cuma 2 kata di dalam ayat ini. Inilah ayat terpendek di Perjanjian Baru. Karena di Perjanjian Lama juga ada ayat terpendek. Ya. Sekali lagi, inilah ayat yang terpendek di Perjanjian Baru. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Berdoa itu Alkitab berkata selalu, tetap, tidak pernah berhenti. Tidak ada kalau pekerjaan untuk PNS ada waktunya pensiun. Tapi doa jangan berkata, wah saya kan sudah umur sekian, sudah pensiunlah saya berdoa. Tidak ada. Selagi nafas itu masih ada, selama itu doa itu selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Apapun bentuk doa itu, apakah doa syukur, doa pujian, doa penyembahan, doa bersyafaat, apapun doa itu, naikkanlah doamu kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Dengan kata lain, bahwa doa itu tidak dibatasi. Oh hanya hari ini, oh hanya minggu ini, hanya bulan ini, hanya tahun ini. Tapi setiap saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan doa itu juga tidak mengenal tempat. Dimanapun saudara berada. Saudara ada di kendaraan, saudara boleh berdoa, nggak ada yang larang saudara. Saudara berada di ruangan umum, nggak ada yang larang saudara berdoa. Cuma mungkin caranya saja. Kalau di tempat umum yang mungkin tidak boleh kita berisik di situ karena tempat umum, tetapi Alkitab juga tidak melarang kalau kita berdoa di dalam hati kita. Saya pernah berdoa di atas kendaraan. Tadinya cuma dalam hati. Tapi tiba-tiba saya merasa lawatan Roh Kudus terjadi dalam hidup saya. Malas tanpa saya sadari di atas mobil saya sudah berbahasa berdoa. Di atas mobil sudah. Tadinya cuma niat berdoa dalam hati. Ya. Memang kebetulan itu saya mengarah ke daerah Pantura lagi akan mengikuti doa puasa memang waktu itu. Bayangkan saudara kalau di bus itu ada yang dagang, tahu, ayo, ada macam-macam lah.
Tapi waktu itu kebetulan nggak ada ini di mobil itu di satu daerah itu saya berdoa dalam hati. Tapi tanpa saya sadari, ketika saya intim dengan Tuhan, tiba-tiba saya sudah berbahasa robek. Sudah, ya memang nggak terlalu keras, cuma saya sadar, saya lagi berdoa. Saudara-saudara, tetaplah berdoa. Doa itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh apapun juga. Dan doa itu kapan saja saudara sampaikan kepada Tuhan. Tidak mengenal waktu. Tapi saudara, kalau ada yang bertanya, habis Pak Pendeta, kalau di rumah ini kan sudah menjadi alasan klasik ibu-ibu. Saya maklum juga. Habis Ibu Pak Pendeta, kalau di rumah anak-anak, saudara saya kasih tips kepada ibu-ibu, apalagi memang yang masih punya anak-anak yang perlu penanganan khusus ya karena masih kecil. Coba ibu-ibu ambil waktu berdoa itu paling bagus jam 12:30 malam. Saya percaya anak-anak waktu itu sudah tidur. Dan memang di jam itu kalau ibu-ibu coba praktekkan, itu adalah waktu bagi saya yang mengalami, itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Pertama, kita kan udah gak mikirin anak-anak udah tidur, jadi gak terganggu pikiran juga. Karena bagaimanapun kadang-kadang pikirannya suka terganggu lagi. Jadi itu waktu terbaik. Yang kedua itu sudah teduh, gak ada lagi bunyi-bunyi yang kita dengar di luar sana. Jadi paling bagus berdoa jam segitu. Ya. Saudara, jangankan saudara aja belum berdoa, masih ibaratnya mengambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, saudara diam. Walaupun hati saudara mulai berkomunikasi dengan Tuhan, saudara pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Coba mulai malam ini, ibu-ibu coba praktekkan di rumah. Ya, jam 12:30 malam anak-anak udah tidur. Jangan dulu berdoa, saudara diam dulu. Lipatkan tangan, renungkan kasih Tuhan di sepanjang hari. Saudara renungkan, saudara belum berdoa, saudara sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Apalagi saudara mulai berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk hari ini yang sudah kami lalui. Tuhan terima kasih untuk anak-anak yang hari ini diberikan sehat semua. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah cukupkan semua kami di sepanjang hari ini. Apa yang dibutuhkan? Saudara belum meminta sesuatu. Saudara masih mengucapkan doa syukur saudara kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan merasa sesuatu yang berbeda. Saudara akan merasakan bagaimana seperti kedekatan saudara dengan Tuhan. Makanya saya katakan tetaplah berdoa. Dimanapun saudara berada, tidak akan dibatasi oleh apapun itu saudara. Tetaplah berdoa. Ya. Saya sewaktu kecil, saya juga merasakan ibu saya subuh-subuh dia berdoa. Saya rasa saya dengar itu sudah. Ya. Biasanya ibu saya berdoa jam 5 pagi. Masih jam 5 udah mulai berdoa. Kedengaran sudah. Sampai ada om saya, kalau dia datang ke rumah, kalau pas pagi dia datang ada keperluan pagi, dia udah tahu. Sampai dia dapat begini, kalau mama kamu, kalau mau pergi katanya, kalau mau pas berdoa, artinya harus tunggu dulu saudara. Karena yang betul, siapapun yang datang ke rumah, kalau dia lagi berdoa dia nggak mau diganggu, dia terus berdoa sampai selesai. Ya. Nah biasanya kalau ibu saya berdoa itu, ya minimal setengah jam dia berdoa. Jadi kalau ada ini, dia harus tunggu. Sebab dia tidak mau diganggu kalau dia ada berdoa. Sampai dia harus amin, baru kalau ada keperluan lagi. Jadi saya punya om, dia udah tahu. Karena mungkin udah banyak kali datang, dia dengar kok lagi doa. Kok nggak belum amin-amin karena walaupun udah ada orang. Enggak, ibu saya nggak akan amin. Kalau memang belum waktunya dia selesai berdoa saudara. Ya. Jam 5 pagi dia udah berdoa. Terus dia menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Maka saya bersyukur karena kami anak-anak, kami punya seorang ibu yang terus berdoa bagi kami juga anak-anak. Haleluya. Tetaplah berdoa. Nah, saya lanjutkan di dalam Injil Lukas. Sebab saya akan mengakhiri dalam ayat itu. Kata Tuhan ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan akan segera membenarkan, atau dengan kata lain, Tuhan akan segera menjawab apa yang menjadi pergumulan kita.
Kalau kita sudah siap dengan jawaban Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Hari ini saya percaya semua kita yang hadir, semua kita punya pergumulan. Semua pun kita punya kerinduan dalam setiap doa kita. Kita semua punya kerinduan yang sama. Dan saya mau katakan, hari ini, kalau kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, kita percaya juga hari ini, Tuhan mendengar. Bahkan lebih daripada itu, hari ini, Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak diajarkan Tuhan merendahkan diri di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan wajib kita datang merendahkan diri. Sebab siapakah kita ini? Haleluya.